2 Oktober, yang pertama kita sebagai orang tua harus mengakui bahwasanya santri-santri itu adalah anak-anak tangguh, anak-anak hebat. Mereka adalah pelita kehidupan, di mana mereka itu terpisah dari keluarga untuk mengikuti pendidikan secara boarding school. Dan mereka ternyata sangat tangguh, luar biasa. Ini kita lihat salah satu potret nyata dalam santri-santri korban dari musul ambruk Pondok Pesantren Al-Khazini kemarin, yang mana ada yang sampai tertimbun 3 hari dan mereka Masya Allah ya memiliki jiwa resiliensi yang sangat tinggi. Jadi psikososial itu sepertinya tumbuh secara alami dalam pribadi mereka, itu luar biasa. Walaupun tentunya pasti trauma pasti dimiliki lah ya, kita pun sendiri yang usia dewasa pasti memiliki. Tapi yang terpenting kita lihat bagaimana ternyata tempaan agama yang dilakukan oleh para kiai atau para ustadz itu benar-benar masuk kepada relung-relung hati mereka, brainstorming mereka bahwasanya hidup itu memang ya inilah perjuangan. Jadi memang bagaimana bertahan, bagaimana bersyukur, bagaimana mencintai ilmu, itu benar-benar luar biasa, dan saya kira itu menjadi bukti nyata santri Indonesia benar-benar generasi bangsa yang tangguh. Sekali ya Pak. Bagaimana santri-santri semakin melek digital, kita bicara digital sekarang memiliki aspek yang sangat mendominasi. Kita bicara bagaimana proses molekularisasi, bagaimana proses kolaborasi, bagaimana proses konvergensi, apa itu semua. Bahwasanya pada saat ini tuh semuanya menyatu. Kita bicara dunia digital, kita bicara dunia komunikasi itu benar-benar lewat digital. Jadi pengetahuan pun lewat AI dan sebagainya. Maka santri-santri harapan saya, selain mereka juga menempuh pendidikan secara literasi lewat tulisan istilahnya atau lewat bacaan buku kitab, mereka tetap bagaimana bisa semakin melek digital. Jadi kalau bisa santri ayo yuk ambil peran penting dalam digital untuk mengangkat digital secara positif. Kuatkan konten-konten positif agar anak-anaknya nanti, anak-anak generasi berikutnya itu juga mendapatkan konten-konten yang positif. Jadi jangan sampai konten digital tuh kurang terisi dengan konten positif. Apresiasi sendiri pesantren di Jawa Timur sendiri. Oke, apresiasi saya kepada para pondok pesantren di Jawa Timur. Yang pertama, kita lihat modal sosial sangat tinggi. Terbukti ketika ada salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur, salah satu yang tertua di Jawa Timur terkena musibah, nggak ada tuh dari pondok pesantren lainnya kemudian mengambil panggung untuk, mohon maaf ya, untuk istilahnya tuh ya istilahnya mungkin mengkritik atau apa, nggak ada. Jadi semuanya tuh melihat ini sebagai musibah bersama, duka bersama, itu kita lihat sebagai modal sosial yang paling utama. Jadi ini menjadi bentuk bahwasanya para kiai, para pendidik di pondok pesantren itu benar-benar mendidik anak santri untuk sama-sama bersyukur dan mencari solusi ketika ada masalah, bukan terjebak untuk membuat langkah-langkah yang tidak humanis. Terima kasih. Mas Adi. Suaranya lantang. Menteri Buana Tunggadewi. Luar biasa, terima kasih. Jawa Timur akan selalu di hati. 80 tahun mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih. Bapak Ibu semua yang saya hormati, karena kali ini mohon maaf jika yang kami ingin sampaikan juga agak panjang. Kepada insan pers, kawan-kawan media, terima kasih karena kali ini agak panjang yang ingin kami sampaikan sebagai akuntabilitas dari kami, saya dan Pak Wagub dalam membawa mandat menakodai Provinsi Jawa Timur bersama dengan seluruh elemen strategis di Jawa Timur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya izinkan kami mengajak hadirin sekalian bersama-sama mendoakan para santri yang telah berpulang ke rahmatullah akibat musibah runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu. Semoga mereka yang dipanggil kehadiran Allah mendapat tempat mulia di sisi Allah, dipanggil dalam keadaan syahid. Amin. Dan para korban yang dirawat mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan. Al-Fatihah. Kepada BNPB, seluruh jajaran TNI, seluruh jajaran Polri, dan seluruh jajaran pemerintahan
relawan, dan masyarakat luas atas dedikasi tanpa batas selama proses penanganan dan evakuasi. Dan sampai saat ini identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur juga panjang, penuh sejarah, perjuangan sekaligus kemajuan. Kemudian kita melihat pusat industri juga berkembang di daerah Pantura seperti Tuban dan Lamongan. Ditopang kekuatan pertanian di kawasan Mataraman hingga kekayaan wisata dan budaya di Banyuwangi sampai dengan penjuru Madura. Kesemuanya menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi dengan wajah pembangunan yang paripurna, maju dalam ekonomi, kaya dalam budaya, kuat dalam pendidikan, dan berdaya saing dalam teknologi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kemajuan yang kita rasakan hari ini merefleksikan tema yang diusung dalam peringatan tahun ini, yaitu Jatim Tangguh Terus Bertumbuh. Dua frasa yang menggambarkan relasi kausalitas yang sangat kuat, bahwa hanya dengan ketangguhan kita bisa mencapai pertumbuhan yang ingin kita capai. Semangat inilah yang menjadi roh dari tema hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Jatim Tangguh Terus Bertumbuh. Di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks, Jawa Timur terus berdiri tegak sebagai provinsi yang tangguh, adaptif, dan proaktif dalam menjawab tantangan. Masa depan membutuhkan lompatan yang lebih progresif, dan untuk itu kita perlu menekankan filosofi kerja yang mencerminkan karakter khas pembangunan Jawa Timur. Filosofi kerja tersebut adalah Jatim Bisa. Sebab desa adalah akar kekuatan ekonomi kerakyatan. Tani tanpa kerja bangsa, namun adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu langkah konkret adalah menghadirkan pendidikan berkualitas internasional melalui semua ikhtiar dan kerja kerasnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kami ingin menyampaikan bahwa dari tahun 2020 sampai tahun 2020 Tumuhu Mulyo, bersatu dalam ketangguhan, bertumbuh menuju kemuliaan. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua elemen strategi, semua masyarakat Jawa Timur, utamanya kepada pendahulu kita yang rawuh pada upacara HUT kali ini, panjenenganipun Bapak Imam Utomo, panjenenganipun Pak Dekarwo, matur nuwun telah membangun fondasi yang kukuh bagi keberlanjutan pembangunan di Provinsi Jawa Timur ini. Kami juga menyampaikan terima kasih pada segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, seluruh jajaran Forkopimda dan Forkopimda Plus, serta jajaran birokrasi pemerintahan provinsi, seluruh yang di lini terdepan. Terima kasih. Saudara-saudara telah memberikan dedikasi. Jawa Timur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani a'azkuru am akfur. Ini semua keutamaan karunia dari Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ya Rabb, Engkau telah menjanjikan dalam firman-Mu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu sekalian bersyukur akan kutambah nikmatku, dan jika kamu sekalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami untuk pandai bersyukur, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bahagia, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya Allah, ya Mujib sallallahu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Andi gambar.
yang belakang, menghargai yang belakang. Baik Bapak Ibu tamu datang yang telah memberikan kontribusi dan prestasi untuk Provinsi Jawa Timur. Yang pertama kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya dalam pelaksanaan Search and Rescue musibah runtuhnya musola Pondok Pesantren Al Husni Sidoarjo. Penghargaan yang sama juga diserahkan kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Bapak Gatot Subroto SE MPSDM. Juga diserahkan kepada Kombes Pol Christian Tobing SIK SH MH MSI selaku Kapolresta Sidoarjo. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Letkol CZI Sobiri Setio Utomo dan tim Sidoarjo. Dan juga diserahkan kepada Bapak Danang Sigit PH SIPMN selaku Ketua Basarnas Surabaya. Penghargaan juga diserahkan kepada Ibu Insinyur Roro Laksita Rili Sefriani MSI Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya. Juga diserahkan kepada Kapten JKM Dr. Armon Friendly Saudo Simatupang MH Kels FMRS selaku Dokter TNI AD. Penghargaan juga diserahkan kepada Kombes Pol Dr. Muhammad Husnan Marzuki MM Kabid Polda Jatim selaku tim identifikasi korban dari DVI Polda Jatim yang telah berjibaku dalam proses identifikasi seluruh korban di Pesantren Al Husni Sidoarjo. Penghargaan yang sama juga diserahkan kepada Kombes Pol Dr. Bayu Dharma SSP PD KKH Finasin Bars Kepala Rumah Sakit Bayangkara Samsuri Bertosoyo Surabaya. Juga diserahkan kepada Kombes Pol Dr. Wahyu Hidayati DP Bars SPF Kabid DVI Biro Dokpol Pudokes Polri dan selanjutnya diserahkan kepada Dr. Laron Hadjafianto MSI 3 2 1. Baik, berangkat jadi persimbol gerakan heroik Sibobarok dan pesona penari Jatim mengandung cita-cita sastro Jendro